Banyak dari kita, terutama firqah-firqah dolal, mengenal Allah nggak jelas, pakai perasaan, pakai hati. Mengenal Allah itu jelas, maunya apa, tidak maunya apa, menciptakan Adam dengan apa, di sepertiga malam Allah berbuat apa, ngapain, ya, menggulung langit dengan tangan apa yang akan Allah lakukan ketika Jahannam nanti menggeram, ada apa dengan betis Allah, dan seterusnya cuman ada di Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang ahlu sunnah jelas. Firqah-firqah dolal tidak jelas. Kita harus ma'rifatullah, pakai apa? Pakai zikir, pakai hati. Gimana caranya? Mengenal Allah itu pakai Al-Quran dan Sunnah. Ada khobar apa, ada info apa tentang Allah, itu dia. Di mana? Hanya ada di Al-Quran dan Sunnah. Ada informasi di situ tentang Allah, bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah betul-betul bersemayam di atas arsy. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya, akan menggulung langit dengan tangan kanannya, turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, membolak-balikkan hati manusia dengan dua jarinya, menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Jelas, itu ahlu sunnah. Nah, setelah kita dapat info tentang Allah dari Al-Quran dan Sunnah, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali percaya. Percaya, telan bulat-bulat. Jangan pakai otak, jangan pakai nurani, jangan pakai akal. Kenapa? Nggak bakalan nyambung. Nggak bakalan nyambung. Allah berbicara tentang malaikat maut, Allah berbicara tentang malaikat saja, akal kita nggak nyambung. Hidup, perkasa, bertenaga, luar biasa, tanpa makan, tanpa minum. Akal kita nggak nyambung. Itulah berita gaib. Apalagi Allah Rabbul Alamin, nggak bisa dijangkau dengan akal kita. Oleh karena itu, apapun kata Rasulullah tentang Allah, udah telan bulat-bulat, imani apa adanya. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, berbicara tentang Allah pakai akal, nggak nyambung. Ya Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat, gimana kalau mau pakai akal? Di sini mending ya, sholatnya ke arah barat semua. Nah, kalau di Masjidil Haram sana, ada yang ke arah barat, ke arah timur, ke arah utara, selatan. Gimana cara Allah menghadapkan wajahnya? Nggak nyambung kita, akal kita. Karena Allah memberikan akal kepada kita itu sedikit sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada kita itu sedikit sekali. Nggak bakalan nyambung. Nanti ketika kita sudah sampai surga, insya Allah, baru, oh begitu maksudnya. Gitu ya. Itu yang pertama. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail sampai Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dakwah mereka yang pertama memperkenalkan Allah itu begini. Nggak ada yang beda sedikit pun. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Allah bersemayam di atas arsy. Nabi Adam dan Nabi Idris mengatakan Allah ada di mana-mana. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nabi Musa, Nabi Isa mengatakan Allah ada di hati kita masing-masing. Nggak mungkin. Pasti semuanya sama. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kalau fikih bisa sedikit beda. Fikihnya Nabi Musa ketika membersihkan najis kan beda dengan cara kita. Digunting. Kalau kainnya najis, digunting, dibuang. Tidak seperti syariat Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara supaya kita bisa sampai kepada Allah, mendekat kepada Allah, taqarrub ila Allah,
istilah orang awam, mendekatkan diri kepada Tuhan. Adakah caranya? Ya harus ada. Kalau nggak ada caranya bebas, buat apa ada Nabi Musa? Buat apa ada Nabi Ibrahim? Buat apa Nabi Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam? Buat apa? Kalau mendekatkan diri kepada Tuhan boleh ngarang. Nah, sebagian torekot-torekot sufiyah salah faham di sini. Mereka beranggapan mendekatkan diri kepada Tuhan boleh ngarang. Yang penting niat. Duduk di puncak sebuah bukit, bersilah, menjauhi urusan dunia, tidak makan, tidak minum, 3 hari 3 malam. Itu cara mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan semakin dekat malah semakin jauh. Bukan itu caranya. Cara mendekatkan diri kepada Allah adalah salat subuh 2 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat zuhur, asar, isya 4 rakaat. Kalau safar, qashar 2 rakaat. Kalau ada sesuatu, maghrib boleh dimundurkan ke isya, isya boleh dimajukan ke maghrib, atau asar ditarik ke duhur, duhur ditarik ke asar. Ada jamak takhir, ada jamak takdim. Itu caranya. Diajarkan oleh siapa? Oleh para nabi, para rasul. Untuk kita Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh ngarang. Nah, sebagian saudara-saudara kita beranggapan boleh ngarang. Yang penting niatnya karena Tuhan, karena Allah. Bahkan para imam mengatakan sekedar menambah bunyi kecupan, yaitu ketika mencium Hajar Aswad. Aswad dicium dengan bunyi kecupan. Bid'ah, dosa, salah, sesat. Kenapa? Karena nggak boleh ngarang. Nggak boleh lebih dari Nabi SAW. Rasul dan para sahabat belum pernah mencontohkan mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi kecupan. Beliau hanya menempelkan bibir beliau atau pipi beliau ke Hajar Aswad tersebut, tidak lebih. Kok kita ada tambahan bunyi kecupan? Itulah bid'ah, itulah kesalahan, itulah sesat. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Terancam neraka. Jadi nggak boleh ngarang. Lebih dari Nabi tidak boleh. Kurang masih mungkin. Untuk yang boleh kurang, berapa rakaat Rasulullah qiyamul lail, salat malam di bulan Ramadan dan di luar Ramadan? Kata Aisyah, 11 rakaat. Ma zada Rasulullah ala 11 raka'atan fi Ramadan atau fi ghairi Ramadan. Ini ucapan seorang wanita yang paling dekat dengan Nabi di malam hari, istri beliau tercinta. Tentu Aisyah jauh lebih tahu dari yang lain, karena Rasulullah salat malam mayoritas di rumah, pernah di masjid beberapa kali saja. Berarti beliau yang paling tahu, Aisyah yang paling tahu. Dalam hal ini Aisyah mengatakan Rasulullah salat malam baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11. Kita cuman 8 rakaat tambah witir 1. Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan 4 rakaat tambah witir 1 atau 3 jadi 7. Bolehkah? Boleh. Bahkan cuman 2 rakaat tambah witir 1 jadi 3 rakaat. Bolehkah? Boleh. Bahkan nggak sholat qiyamul lail juga boleh, nggak dosa kan? Kan nggak wajib. Itu ya, bisa kurang. Adapun lebih nggak mungkin, nggak boleh lebih dari Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau boleh lebih dari Nabi berarti subuh boleh 3 rakaat, zuhur boleh 5 rakaat,
Baca subhanallah, subhanallah, subhanallah habis sholat boleh 34 atau 40. Melempar jumroh boleh 5 kali. Dosa, bid'ah, sesat, terancam neraka. Kenapa? Lebih dari Nabi tidak mungkin. Wudu 4 kali saja israf kan? Berlebihan. Tidak boleh lebih dari Nabi dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Kurang masih memungkinkan, ada kemungkinan boleh. Tadi kan berapa Nabi menghatamkan Al-Quran? Riwayat mengatakan sebulan sekali, mengatakan seminggu sekali. Kita setahun baru khatam. Dosakah? Tidak dosa. Karena kurang dari Nabi dalam hal ini boleh. Lebih yang tidak boleh. Antum seminggu khatam Al-Quran 2 kali, nggak boleh. Haram. Pasti ada huruf, ada ayat, ada makhraj yang tidak tertunaikan. Kata Nabi, paling cepat seminggu. Nah, baca Al-Quran kan tidak boleh. Kan sering kita dengar begitu kan? Nggak boleh, haram. Ya, baca tartil. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ada panjangnya, ada pendeknya, ada makhrajnya. Gitu. Adapun maghrib 2 rakaat, subuh 1 rakaat, jelas ini tidak boleh. Itu yang tidak boleh kurang. Yang tadi boleh kurang. Adapun lebih dari Nabi tidak boleh. Nah, ini yang bertebaran di Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah? Caranya harus lewat Rasulullah SAW dan para sahabat. Ya, sahabat harus dibawa-bawa. Nanti ada penjelasan lebih lanjut kenapa sahabat harus dibawa-bawa. Karena ada beberapa perbuatan Nabi, ibadah Nabi yang kita tidak boleh mengikuti. Ya. Ada ibadah Nabi, tapi kita tidak boleh mencontoh. Adapun perbuatan sahabat, kita tidak boleh mencontoh, nggak ada. Nggak ada. Ya. Kenapa ibadah Nabi kita tidak boleh mencontoh? Jawabnya, karena para sahabat nggak ada yang mencontoh. Kan tidak mungkin kita lebih semangat dari sahabat, lebih benar dari sahabat, lebih pintar dari sahabat, nggak mungkin. Jangankan kita, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, lebih dari sahabat tidak mungkin, apalagi kita. Sahabat ini sekelompok kaum muslimin, satu-satunya sekelompok kaum muslimin yang dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Dijamin ampun, dijamin ridha, dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannah. Adakah sekelompok kaum muslimin yang dijamin seperti itu di luar sahabat? Tidak ada. Tidak ada. Hatta a'immatul arba'ah, imam yang 4 ini nggak ada jaminan dalam Al-Quran. Dijamin surga, dijamin ampun, dijamin ridha, tidak ada. Imam-imam ahlul hadis, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, ada jaminan dalam Al-Quran mereka pasti masuk surga, pasti diridhai oleh Allah? Tidak ada. Yang dijamin cuman para sahabat. Maka wajar dan harus dan wajib kita mengikuti sahabat. Maka ada kaidah besar, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Jika sebuah peribadatan itu baik, benar, diridhai oleh Allah, pasti sudah dicontohkan oleh para sahabat. Pasti, tidak mungkin tidak. Saya tantang antum untuk memberikan contoh ibadah yang baik, yang benar, berpahala, tapi para sahabat belum pernah ada yang melakukan. Nggak bakalan ketemu. Dari mulai wudu, tayamum, azan, qomat, sholat, tawaf, sa'i, melempar jumrah, mencium wajah Rasulullah. Adakah yang belum pernah dilakukan oleh para sahabat? Nggak mungkin ada.
Tapi kalau yang belum pernah dilakukan oleh Nabi, ada, walaupun tidak banyak, tapi ada. Ya berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan, kan Nabi belum pernah melakukan. Apa kita berani mengatakan berjamaah sholat tarawih setiap malam di bulan Ramadan itu keliru, salah, bid'ah, sesat? Nggak ada satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Padahal Nabi belum pernah tiap malam. Dalam sekali Ramadan itu paling 3 kali, kadang 4 kali, kadang 2 kali, nggak setiap malam. Kan beliau melewati Ramadan kira-kira 8 kali ya. Artinya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum itu turun 8 tahun sebelum beliau wafat, atau tahun kedua hijrah. Yang ketiga, al-aslu salis ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli ilaih. Yang pertama tadi memperkenalkan Allah itu siapa dan seterusnya. Yang kedua, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketiga, memberitahu kalau sudah sampai dekat kepada Allah, dapatnya apa, akan mendapat apa. Kita semua ini akan mendapat apa kalau kita sudah berhasil sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara sholat, puasa, zakat, haji, menjauhkan diri dari zina, khamar, judi dan seterusnya. Akan dapat apa? Ya nggak jauh dari 3 itu ya. Pembahasan tentang riba, pembahasan tentang waris, pembahasan tentang 2 harga, pembahasan tentang mahram karena satu susuan. Itu nggak keluar dari 3 itu. Coba pembahasan tentang apa yang keluar dari 3 itu? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Kenapa si fulan dan fulanah ini tidak boleh nikah? Padahal nggak ada hubungan darah sama sekali. Si fulan ini orang Arab, si fulanah ini orang Jawa misalnya. Nggak ada hubungan darah sama sekali, tapi dinikahkan nggak boleh Arab. Kenapa? Karena fulan dan fulanah itu dulu waktu masih bayi pernah menyusu kepada wanita yang sama. Apa ini? Yang keberapa ini? Yang kedua. Yang kedua, untuk sampai kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, jangan sampai menikahkan laki dan perempuan yang menjadi saudara sepersusuan. Yang kedua, ya. Yang ketiga, ada surga di sana, ada haud di sana, ada sungai susu, sungai madu, bidadari cantik, ada luar biasa disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada pohon yang bernama tuba, yang pohon itu batangnya luar biasa besar. Apabila ada orang yang mengelilingi pohon itu, ya, maka tidak akan sampai bisa mengelilingi kecuali memakan waktu bertahun-tahun. Kayak apa besarnya pohon itu, ya. Riwayat mengatakan 70 tahun, riwayat mengatakan 100 tahun. Yang intinya adalah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Inti dari kenikmatan surga tercakup dalam kalimat tadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang kalian inginkan pasti terlaksana. Kalimat apa lagi yang bisa mewakili ini? Adakah hari ini seorang jutawan, miliarder, raja di raja yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Uang banyak, luar biasa banyaknya, bukan miliaran lagi, triliunan. Dia melihat wanita cantik, dia ingin memperistri wanita itu, nggak bisa. Ya,
Padahal ini kan hal yang sepele, remeh-temeh, nggak bisa. Padahal uangnya triliunan. Kenapa? Karena istri dia sudah 4 misalnya, atau karena wanita itu mahram dengan dia, atau wanita itu istri orang. Dan ini kan banyak kejadian, bukan 1-2 ya. Keinginan seseorang yang tidak bisa tercapai oleh seorang yang jutawan, miliarder sekalipun. Di surga nggak ada begitu, nggak ada. Kalau nggak kesampaian ya nggak pingin gitu. Maka saya nanya sama antum, ada seorang masuk surga, ayahnya, ibunya, anaknya, adiknya, kakaknya, semuanya masuk neraka. Dia masuk Islam sendirian misalnya ya. Ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya masuk neraka, cuman dia doang yang masuk surga, dia doang yang muslim. Saya nanya, apakah dia sedih? Apakah dia nangis? Apakah tersayat-sayat hatinya? Nikmat di surga, tapi tahu melihat ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya, semuanya di neraka. Apakah dia sedih? Tolong dijawab, sedih apa tidak? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Ya, nggak ada di surga sedih, nggak ada, nggak ada. Dan dia nggak pengen ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya masuk surga, nggak pengen, nggak pengen. Kalau pengen bisa. Kalau dia pengen kok nggak bisa, batal ayat tadi dong. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apapun yang diinginkan oleh orang yang ada di surga pasti terlaksana. Sementara dia ingin ayahnya, ibunya, anaknya semuanya masuk surga, nggak kesampaian, ya bukan surga namanya. Kalau dia pengen pasti bisa, berarti dia nggak pengen. Jadi kasih sayang karena keluarga, karena darah, karena suku, karena bangsa, karena hobi yang sama hilang, musnah. Tinggal apa? Kasih sayang karena Allah. Yang tinggal adalah kasih sayang karena Allah. Antum baru ketemu sekali di pengajian, habis itu nggak pernah ketemu lagi sampai mati. Ketemu di surga, udah lebih dari saudara. Saling mencintai, saling menyayangi, nggak ada iri, nggak ada hasad. Padahal nggak ada hubungan darah. Wa naza'na min sudurihim min ghillin. Kami cabut rasa iri, jangankan benci, dendam, kesumat, iri doang nggak ada. Sesuatu yang sangat wajar di dunia ini kan iri. Mana ada orang yang belum nggak pernah iri? Pasti ada lah. Yang ulama dengan ulama iri banyak. Nggak apa-apa selagi dipendam di hati. Nah, nanti di surga tidak ada. Karena sama-sama masuk surga, sama-sama beriman, sama-sama taat kepada Allah, sama-sama muslim. Adapun yang kafir nggak ada, kasih sayang itu hilang. Waktu Nabi pertama kali dikasih tahu bahwa ayah ibunya di neraka, menangis beliau, sedih. Nanti beliau di surga sedih, menangis? Enggak. Di surga nggak ada tangisan, nggak ada sedih. Maka dicabut rasa kasih sayang, rasa cinta yang bukan karena Allah, yang karena darah, yang karena hobi, yang karena satu bangsa, satu suku, hilang. Di luar biasa. Kenikmatan di surga itu sempurna. Tidak ada sayang. Ya, enak sih, lezat, bahagia, tapi sayang ya nggak ada sayangnya sedikit pun, nggak ada. Betul-betul sempurna. Beda dengan di dunia ini banyak sayangnya ya. Sayang cuman seminggu ya kita, sayang cuman sebulan ya, sayang si fulan nggak ikut ya, sayang masih ada yang tertinggal di rumah ya, sayang banyak. Di surga tidak ada, sempurna ya. Fa'arrafan nasa rabbahum wa ma'budahum ghayata ma yumkinu an tanalahu qawahum minal ma'rifati. Ini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
beliau memperkenalkan kepada manusia, memberitahu kepada manusia, nih Rabb kalian, Tuhan kalian begini. Wa abda wa ada wa ikhtasara wa atnaba. Yang perlu ditafsirkan tafsir, yang perlu dimujmal, yang perlu dirinci, yang garis besarnya saja ya garis besarnya saja. Allah Maha tahu. Ya. Nggak usah Rasulullah ditanya-tanya, dikritik-kritik. Ya. Nggak ada itu. Allah menghadapkan wajahnya ke wajah orang yang sedang sholat itu, rinciannya gimana? Nggak ada. Ini pertanyaan batin. Ya. Sayang Rasulullah nggak sekalian jelaskannya. Itu Allah bersemayam di atas arsy, itu bersemayamnya gimana? Nggak ada. Ini pertanyaan batin. Sayang Rasulullah tidak terangkan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Itu sepertiga malam yang di mana ya? Kan sepertiga malam di Indonesia dengan Saudi beda, apalagi dengan Eropa, Amerika lebih beda lagi, ya kan? Pertanyaan ini bang, maka tidak perlu ada pertanyaan, ya, tidak perlu ada pembahasan. Beda ketika Nabi mengatakan anggur yang sudah lebih dari seminggu diperas jangan diminum. Ini boleh dibahas. Ini bukan pembahasan gaib, bukan pembahasan tentang Allah. Kenapa anggur yang sudah diperas seminggu lamanya nggak boleh diminum lagi? Insya Allah antum tahu jawabannya, terutama para dokter. Mengandung alkohol, memabukkan dan seterusnya. Gitu. Nanti kurma beda lagi, nanti madu beda lagi. Kecepatan menjadi khamr itu beda-beda. Itu boleh dipikir. Kita pakai akal kita. Tapi Allah bersemayam di arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah membolak-balikkan hati kita dengan dua jarinya. Jangan dipikir. Cukup diimani apa adanya. Istilah saya tadi telan bulat-bulat. Oleh karena itu Rasul, para sahabat, para tabi'in membahas akidah mudah, sepele, sederhana, ringan. Beda dengan firqah-firqah dolal. Antum tahu akidah menurut Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah, berjilid-jilid kitab mereka tulis. Nggak sederhana, nggak mudah, nggak ringan. Kenapa? Tadi nggak mau nelan bulat-bulat. Jadi seolah Allah disamakan dengan anggur tadi. Ya, nah, jangan diminum, itu difikir. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, difikir juga. Disamakan Allah dengan anggur. Ini bodoh. Kalau kenapa petani yang sedang membawa barang dagangan ke pasar kita tidak boleh mencegat di jalanan? Ya, sampai petani itu tahu harga di pasar berapa. Boleh dipikir. Dengan demikian bolehkah sistem ijon misalnya? Ini hasil dari pemikiran. Tapi kalau Allah akan menghentikan geraman jahanam dengan telapak kakinya, gimana kita bisa pikir? Udah telan bulat-bulat, imani apa adanya, contek apa adanya. Maka nggak ada para sahabat jangankan membahas, nanya aja nggak ada. Yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an istiwa'illah, yas'alunaka an nuzulillah, tidak ada. Muhammad, mereka bertanya kepada engkau tentang bagaimana Allah bersemayam di arsy, tentang turunnya Allah, tangan Allah, wajah Allah, nggak ada. Yang ada mereka bertanya, para sahabat itu bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr, tentang judi, tentang hilal, tentang bulan haram, tentang darah haid dan seterusnya dan seterusnya. Nggak ada tentang Allah, tentang malaikat aja nggak ada. Karena hal gaib. Hal gaib kita hanya bisa satu sikap. Apa? Imani apa adanya. Jangan ditambah, jangan dikurang.
hatta tajallat ma'rifatuhu subhanahu wa ta'ala fi qulubi ibadihi al-mu'minin, sehingga pengetahuan seorang hamba mukmin terhadap Allah jelas, terang benderang. Seperti tadi, Allah bagi pengetahuan tentang Allah bagi para sahabat terang benderang, jelas, gak ada pembahasan, gak ada tanya jawab lagi. Apa? Tadi, bersemayam di atas arsy, suka yang ganjil-ganjil, malu ketika Allah itu malu ketika kita mengangkat kedua tangan kita meminta sesuatu kepada Allah. Allah malu kalau sampai tidak mengabulkan. Tertawa melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya akhirnya masuk surga. Turun ke langit dunia setiap sepertiga malam dan seterusnya. Selesai, gak ada pembahasan, gak dibahas oleh para sahabat, tapi dicontek, ditiru, ditelan bulat-bulat. Tidak seperti firqah-firqah dolan tadi, bahas, dan mereka seolah menjadi ilmuwan, ulama gitu ya, padahal tidak, sama sekali tidak. Masa mereka bisa mengalahkan para sahabat sih? Ya, mungkin kita persiapan berbuka. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.